yang mempersatukan kami dari segala suku, bangsa, dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Mari kita menyatakan salam secara bersama-sama dengan menyanyikan salam bagimu. Salam bagimu, salam bagimu, salam damai Kristus besertamu. Jemaat persilakan duduk. Pada baiknya yang pertama, hai makhluk Allah Tuhan, hai makhluk Allah besar, bernyanyilah dan berdoa. Haleluya, haleluya. Di atas nama Tuhan diberikan kesempatan. Nama Tuhan ditinggikan dan
Dengarlah hukum Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai pada ayat 40 yang berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Sebab itu sebelum kita ada dalam doa, diberikan kesempatan kepada Bapak Penatua, Pak Pridei untuk memuji Tuhan dari dalam nyanyian rohani nomor 136 pada baitnya yang kedua. Engkau ya Tuhan, kami datang bertunduk serta mengangkat hati kepada-Mu ya Allah, seraya mengucap syukur, membilang banyak terima kasih karena Tuhan telah menjaga dan melindungi kami, dan oleh karena kekuatan dan kuasa-Mu memampukan kami, menuntun kami menjalani hari-hari hidup selama seminggu ini, dan kami boleh diizinkan oleh Tuhan untuk ada di hari ini pada anak tanggal yang ke-24 di bulan November di tahun ini. Segala puji dan syukur kami nyatakan di hadapan Engkau untuk pimpinan dan tuntunan Tuhan selama perjalanan hari-hari hidup di bumi dunia ini. Kami merasakan akan campur tangan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kami. Dalam perjalanan kehidupan ini kami tidak pernah lepas dari berbagai tantangan, tetapi juga dari salah dan dosa yang kami lakukan di hadapan Engkau Tuhan, tetapi juga terhadap sesama kami, baik yang nyata bahkan tersembunyi sekalipun. Kami datang dan menyatakan di hadapan Engkau Tuhan bahwa kami tidak layak. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami masih diberikan kesempatan untuk ada bersama dalam sebuah persekutuan dengan Engkau Tuhan, kami datang dan merendahkan diri serta mengaku dosa di hadapan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami memohon pengampunan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, sehingga lewat pengampunan Tuhan kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk melihat dan merasakan menikmati akan berkat campur tangan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ayat 17 berkata bahwa sebab jika oleh dosa satu orang maulah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karya satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari dalam nyanyian rohani nomor 137. Nyanyian rohani nomor 137 bait pertama, sudah mendapat sayang Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian ini sambil memberikan salaman seorang kepada yang lain. Sudah mendapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib, mari hari itu aku heran kasih sayang yang ajaib. Aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam ibadah pada minggu keempat di hari ini, di saat ini kita hendak bersama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang diturunkan secara keseragaman, terambil Korintus pasal 10 ayat 1 sampai berakhir pada ayatnya
Kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-11. Kita akan berdoa bersama-sama, dan doa ini akan kita ungkapkan bersama lewat nyanyian pujian, nyanyian rohani nomor 3, nyanyian rohani nomor 3 pada baitnya yang pertama. Nyanyian rohani nomor 3 pada baitnya yang pertama, hormat bagi Allah Bapa dan seterusnya. Hormat sampai pada ayatnya yang 11 dengan perikop sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut, dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan setiap kuku yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bernegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-surat. Sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berani. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikianlah jawaban bacaan dari dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, dan kita ikuti bersama di dalam perikop ini berbicara tentang sikap Paulus. Tetapi dalam perenungan ini, tema perenungan secara keseragaman berbicara tentang sikap dan mental ilahi. Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, kalau kita ikuti bersama
pada minggu yang lalu dan pada hari ini firman Tuhan berbicara tentang kisah kehidupan seorang Paulus, di mana Paulus adalah seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ia seorang rasul yang diteguhkan oleh Allah sendiri di dalam Kristus Yesus untuk melaksanakan pekerjaan misi Allah di tengah-tengah dunia. Dan jemaat Korintus, sesuai dengan surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang dibangun, jemaat yang didirikan oleh Paulus selama perjalanan pelayanan pekabaran Injil atau pemberitaan firman. Tetapi dalam semangat memberitakan Injil kebenaran Allah yang tidak imani, tentunya dalam perjalanan kehidupan ini tidak terlepas dari tantangan. Dan kita tahu bersama dalam bacaan firman Tuhan menjelaskan bahwa di mana dia mendapat tantangan, kecaman, tuduhan yang dia alami dalam perjalanan pelayanan dalam pemberitaan firman Tuhan, yaitu tantangan-tantangan berasal atau datang dari rasul-rasul palsu dengan tujuan untuk mempengaruhi jemaat Korintus agar supaya jemaat Korintus tidak lagi terbuka kepada pelayanan Paulus atau tidak menerima, atau kata lain menolak pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi juga bertujuan untuk mencari kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan Rasul Paulus. Dengan kelemahan-kelemahan yang mereka dapati itu, dengan sangat mudah, dengan sangat gampang mereka mempersalahkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Inilah tantangan yang dialami, yang diperhadapkan kepada Rasul Paulus. Kalau kita membaca firman Tuhan di bagian pertama, tetapi juga pada bagian yang terakhir, dikatakan begini, aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Kita melihat bersama di sini ada tuduhan-tuduhan yang disampaikan untuk membuat kekacauan dalam persekutuan jemaat dengan Kristus, yang dimana rasul-rasul palsu mereka datang dan menyampaikan tentang kelemahan-kelemahan yang dialami, yang mereka dapati di dalam diri seorang rasul Allah, Rasul Paulus, di mana mereka berkata bahwa Rasul Paulus ini adalah orang yang lemah, pandai dan tegas, keras dalam menyampaikan atau menegur umat Tuhan hanya dalam bentuk surat saja. Ia tegas, tetapi kalau berhadapan muka, ia adalah orang yang lemah. Ia adalah orang yang tidak berani. Ya, kalau lihat orang muda dalam melakukan sebuah pekerjaan, pasti kita mempunyai berbagai pertanyaan. Apakah dia mampu atau tidak? Bahkan juga tuduhan-tuduhan yang disampaikan rasul-rasul palsu ini menyatakan bahwa Rasul Paulus ini dia menyampaikan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Allah atau secara duniawi. Sehingga kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan, Rasul Paulus dia punya sikap tetapi juga kehidupan, lalu kehidupan lama di mana dia adalah seorang yang berontak. Dia tidak suka ketika ada begitu banyak orang-orang Yahudi keluar dari ajaran Taurat dan pergi mengikuti Tuhan Yesus. Ia berkata bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah penyelamat umat manusia. Sehingga dengan berbagai cara dia berusaha untuk melenyapkan, membunuh, membicarakan orang-orang Kristen
1 Korintus sampai kepada 2 Korintus, di situ menjelaskan berbagai tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus sebagai seorang rasul Allah yang diteguhkan untuk memberitakan firman Allah. Tetapi di sini ketika dia berusaha untuk melakukan pekerjaan itu, penjarakan orang-orang Kristen, membunuh orang-orang Kristen, melenyapkan orang-orang Kristen, tetapi di sini Tuhan menampakkan diri kepadanya. Untuk mereka memfitnah, mereka menuduhnya dengan segala hal yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasih, kalau kita ada di posisi Paulus dalam perjalanan ini, mungkin beberapa waktu yang telah kita lalui, atau mungkin nanti kita akan berhadapan dengan tantangan ke depan. Ada orang yang menuduh kita di depan senyum, tetapi di belakang ada banyak hal yang diungkapkan, yang disampaikan atau diceritakan keluar dari segala sesuatu yang kita lakukan, menyimpang. Ada banyak orang yang mungkin ketika dalam perjalanan kehidupan ini, ketika kita sudah mengikut Tuhan, diproses oleh Tuhan dengan berbagai cara, dibentuk oleh Tuhan, lalu ada Tuhan yang datang untuk membuat supaya iman kita goyah. Apa yang kita lakukan? Sikap apa yang akan kita nyatakan? Memang seperti apa yang kita miliki? Kalau kita lihat di sini, ketika Rasul Paulus dia berhadapan dengan rasul-rasul palsu untuk mengacau-balaukan pekerjaan Tuhan, ia mempunyai sikap seorang rasul Allah. Bagaimana dengan sikap kita ketika diperhadapkan dengan tuduhan, fitnah, tantangan-tantangan untuk menjatuhkan kita? Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, kita tahu bahwa suatu tuduhan, fitnah bertujuan bukan untuk membangun mental seseorang, tetapi fitnah, tuduhan bertujuan untuk merusak, menjatuhkan mental seseorang. Inilah yang telah dialami, yang juga akan dialami nantinya dalam perjalanan kehidupan ini. Dalam bagian bacaan firman Tuhan di sini memperlihatkan di mana sikap Rasul Paulus atas tuduhan, fitnahan dari orang-orang yang meragukan kerasulannya, menuduh dia sebagai seorang yang lemah saat hadir, saat berhadapan dengan jemaat Tuhan. Dia adalah orang yang lemah. Dia adalah orang yang tidak mampu ketika berhadapan Tuhan. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat 1, tetapi mereka menyatakan bahwa Rasul Paulus adalah orang yang keras berani, hanya dari jauh melalui surat-suratnya. Dia adalah orang yang berani melalui surat saja dia menegur umat, mengarahkan, menasihati umat, tetapi ketika berhadapan dia adalah orang yang lemah. Inilah tuduhan yang dinyatakan untuk merusak pekerjaan Tuhan. Dan ini dapat disampaikan di dalam ayat 1. Lalu ia dituduh juga telah menggunakan cara-cara pelayanan duniawi. Dan kita bisa lihat di dalam ayat yang ketiga, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Jadi mereka menyatakan bahwa dalam pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh seorang Rasul Paulus ini, Korintus, tetapi juga agar jemaat Korintus tidak lagi menerima pelayanan Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus datang, tak usah peduli, jangan tanggapi, jangan meresponi akan firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus, karena pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan dunia, bukan pekerjaan Allah. Inilah yang disampaikan untuk membuat jemaat Tuhan mundur dari segala persekutuan yang ada. Lalu kita melihat bersama bahwa ketika tuduhan-tuduhan ini disampaikan, seperti apa sikap Paulus ketika tuduhan-tuduhan hal-hal yang menjatuhkan iman serta merusak persekutuan jemaat Korintus. Apa yang dilakukan sebagai seorang rasul Allah? Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, ketika kita diperhadapkan, tadi saya katakan, ketika kita ada di posisi seperti Paulus, kita tidak tahu hari ke depan seperti apa kehidupan ketika diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Sikap apa yang akan kita nyatakan, mental seperti apa yang akan kita tunjukkan kepada orang ketika diperhadapkan dengan tantangan. Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, dari ayat 1 sampai kepada yang terakhir, di sini menjelaskan bahwa ada sikap
Paulus menjadi sebuah pelajaran iman bagi setiap kita orang percaya. Kita melihat bersama di dalam ayat yang kedua. Di sini menjelaskan tentang sikap dan metode ilahi yang ditunjukkan Rasul Paulus, yaitu pertama, lembut, sopan, tetapi tegas. Lembut, sopan, tegas. Ini sikap dan metode ilahi yang ditunjukkan Rasul Paulus. Di dalam ayat kedua dia berkata begini, aku meminta kepada kamu jemaat, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Ya, kita tahu seperti apa Rasul Paulus. Dia bukan orang yang lembut, dia orang yang keras. Tetapi ketika sudah datang kepada Tuhan, ketika dibentuk oleh Tuhan, ketika ada dalam sebuah persekutuan bersama dengan Tuhan, sikap-sikap yang keras itu ia tinggalkan. Sehingga dia menasihati jemaat supaya ia meminta, aku meminta kepada kamu jemaat, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Artinya bahwa seseorang yang memiliki mental ilahi akan kelihatan dari hidupnya kelakuan yang dikuasai oleh bohong. Seperti apa bohong? Dan kita tahu bersama bahwa kasih sukacita, damai sejahtera, lemah lembut, penguasaan diri dan lain sebagainya. Tidak perlu kasar, jangan brutal, jangan berkelahi sembarangan, keras dengan prinsip yang tidak benar. Keras dengan prinsip yang tidak benar itu harus ditinggal, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Prinsip yang tidak benar, keras yang tidak benar itu harus ditinggalkan. Lalu yang menegaskan bahwa kelemah lembutan mencontohkan sifat Kristus yang penuh kasih dan kemurahan, tetapi tegas saat diperlukan untuk menegur. Jadi tegas bukan hanya segampangan itu, sembarangan, tetapi tegas ketika diperlukan untuk menegur, menasihati. Lalu sikap mental yang berikutnya yang ditonjolkan oleh Rasul Paulus adalah pada ayatnya yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ketika Paulus itu menggunakan cara-cara pelayanan duniawi, tetapi sikap Paulus atas Tuhan itu seperti di dalam ayat ketiga menjelaskan bahwa memang kami masih hidup di dunia, tetapi jangan pakai cara dunia, pakai cara-cara dan kuasa Allah. Seperti apa di dalam Roma pasal 12 ayat 2a berkata bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Janganlah kamu menjadi sama atau serupa dengan dunia ini. Ketika menyelesaikan sebuah persoalan, harus dengan keras, harus dengan berkelahi dan lain sebagainya. Sejauh
dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman kita ini di tanah Papua. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang kenyataan Allah. Aku mengaku bahwa gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Jemaat Islam, kita hendak bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan dengan memberikan apa yang telah kita persiapkan sebagai tanda ungkapan iman kita. Oleh sebab itu kita bersama-sama akan memuji Tuhan sesuai dengan nyanyian yang sudah dibagikan dalam Kidung Jemaat nomor 355 sesuai dengan nyanyian dari suku Maihan.
saat ini kita turut mendoakan beberapa doa. Pertama dari keluarga Brianus Yumte, mengucap syukur atas bertambah usia bagi cucu Prita Yumte pada tanggal 20 November 2024 genap 40 tahun. Kedua, keluarga R.E. Wong Siwon mengucap syukur atas meninggalnya kakak Juliana Bonsafia Wong Siwon pada Senin 18 November 2024 di Biak. Ketiga, keluarga Oseri mengucap syukur atas bertambah setahun usia bagi anak Octavianus Ano Naftali Oseri genap 5 tahun pada tanggal 24 November 2024. Pengucapan syukur berikut, keluarga Asem mengucap syukur atas anak Gabriel Asem yang maju sebagai calon gubernur Papua Barat Daya. Kelima, keluarga Yumte mengucap syukur untuk bertambah setahun usia bagi anak Samuel Yohanes Yumte pada tanggal 25 November 2024 karena berusia 28 tahun. Pengucapan syukur berikutnya dari keluarga tanpa nama yang mengucap syukur atas ulang tahun anak kasih yang ke-15 tahun pada hari ini tanggal 24 November 2024. Pengucapan syukur berikutnya dari keluarga Sesa mengucap syukur buat anak Ivana Sesa yang berulang tahun pada tanggal 22 November 2024 karena berusia 5 tahun. Persembahan perpuluhan dari seorang mama yang membawa perpuluhan di dalam rumah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya, untuk kasih dan setia dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan, mulai dari tanggal 1 di bulan Januari tahun 2024, Tuhan menyertai, melindungi, Tuhan memimpin, lalu kami boleh bahkan berada di hari ini saat ini. Pada tanggal 24 November 2024, semua yang kami alami, kami jalani terjadi karena penyertaan Tuhan, bukan karena kekuatan kami semata, bukan karena hikmat dan kemampuan kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami selaku umat-Nya Amin. Di hari ini, dalam segala pertemuan, tetapi juga kepada seorang Ishak Samuel yang menyatakan bahwa bangsa ini akan bangkit dan memimpin bangsanya sendiri. Walaupun orang memiliki kemampuan kepintaran, tetapi Tuhan akan memimpin bangsa ini untuk memimpin bangsanya sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersama berdoa menyerahkan akan seorang mama yang membawa persembahan perpuluhan di dalam rumah Tuhan. Tuhan, inilah doa yang telah kami ungkapkan di hadapan Engkau Tuhan. Dengarkanlah segala ungkapan syukur dan juga permohonan yang disampaikan oleh umat-Mu Tuhan. Mengucap syukur untuk segala karya kasih-Mu dalam kehidupan ini. Tuhan, memberkati setiap mereka yang secara diam-diam menaikkan syukur kepada Tuhan untuk setahun usia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa menyerahkan akan kehidupan keluarga, yang dimana keluarga ini, dan juga mengucap syukur untuk pertama setahun usia bagi cucu terkasih mereka Samuel Yohanes Yumte, bagi anak terkasih mereka Samuel Yohanes Yumte yang dengan berusia 28 tahun. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan keluarga yang tidak mengucapkan nama mereka, tetapi juga mengucap syukur untuk pertambahan setahun usia bagi anak terkasih mereka yang berusia 15 tahun. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan keluarga Sesa yang dimana mengucap syukur juga buat anak terkasih mereka anak Ivana Sesa yang berulang tahun pada tanggal 22 November dengan berusia 5 tahun. Tuhan, inilah persembahan ungkapan syukur yang dibawa di hadapan Engkau Tuhan. Dengarlah dan jawab seperti menurut cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan segala ungkapan syukur tetapi juga syafaat kami. Amin. Yesus,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Amin. Kita dalam syahadat.